Halo semuanya, di bahasan kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang simpel tapi penting banget. Gimana cara mengubah angka-angka biasa menjadi keputusan cerdas buat ternak kita. Yuk, langsung kita mulai. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering muncul buat setiap peternak. Gimana sih cara milih ternak yang paling bagus? Apa kita cuma ngandelin firasat aja? Atau ada cara yang lebih sistematis dan lebih pasti, yang pakai data? Bahasan ini akan menunjukkan jalannya. Ini dia kuncinya. Kita harus geser pola pikir kita dari yang tadinya cuma nimbang, cuma ngukur, ke menganalisis datanya. Baru deh kita bisa mutusin dengan mantap. Inilah inti dari peternakan modern. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi kenapa pindah dari sekedar ukur ke pilih itu penting banget buat kemajuan peternakan Anda. Jadi, apa sih sebenarnya analisis data statistik ini? Gampangnya gini, ini tuh jembatan. Jembatan yang nyambungin angka-angka hasil pengukuran di kandang ke keputusan strategis buat masa depan kawanan ternak kita. Terus kenapa kita repot-repot analisis data? Well, ada beberapa keuntungan langsung. Kita jadi tahu performa rata-rata ternak kita itu seberapa, kita juga jadi paham seberapa beragam sih ternak di kandang kita, dan yang paling penting kita bisa nemuin mana nih ternak-ternak yang paling top, jadi punya dasar yang kuat dan objektif buat seleksi. Sekarang, kita kenalan yuk sama 3 alat statistik utama yang bakal kita pakai. Tenang aja, ini konsepnya gampang banget kok, tapi hasilnya, wah luar biasa. Alat pertama, rata-rata atau mean. Anggap aja ini kayak patokan kita. Nilai tengah yang jadi standar performa buat seluruh kelompok. Semua perbandingan nanti mulainya dari sini. Yang kedua, variance. Nah, kalau rata-rata tadi itu patokan, variance ini ibarat kaca pembesarnya. Dia ngasih tahu kita seberapa menyebar data yang kita punya. Jadi kita bisa lihat, ternak kita ini seragam banget atau justru macam-macam banget kemampuannya. Dan yang ketiga, standar deviasi. Ini sebenarnya versi lain dari variance yang angkanya lebih gampang kita pahami. Standar deviasi ini ngasih tahu kita kira-kira seberapa jauh sih setiap ternak menyimpang dari nilai rata-rata kelompoknya. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang waktunya praktek. Kita coba analisis data bobot badan dari 5 ekor sapi dan kita bakal pakai alat-alat statistik yang tadi udah kita bahas. Ini dia data kita. Ada 5 sapi dengan bobot badan yang beda-beda. Yuk, kita pakai statistik buat cari tahu mana sapi yang paling unggul secara objektif, bukan cuma kira-kira. Langkah pertama dan paling dasar, kita cari dulu titik pusatnya, yaitu dengan ngitung rata-rata. Caranya gampang banget, cuma 2 langkah sederhana aja. Pertama, kita jumlahin dulu semua bobotnya. 200 ditambah 220, 210, 230, dan 240, totalnya 1.100 kg. Nah, abis itu, total bobot tadi kita bagi sama jumlah sapinya, yaitu 5. Dan dapat deh, rata-rata bobot badan untuk kelompok sapi ini adalah 220 kg. Oke, kita udah punya angka rata-rata 220 kilo. Terus, apa artinya angka ini? Gimana kita bisa pakai angka ini buat ngambil keputusan seleksi? Nah, ini dia bagian pentingnya. Angka 220 kg ini sekarang jadi garis batas kita. Gampangnya, sapi yang bobotnya di atas 220 kilo itu udah bisa kita anggap kandidat yang bagus. Kalau kita lihat di grafik ini, jawabannya jadi kelihatan jelas banget kan? Kita bisa langsung lihat sapi nomor 4 dan 5 itu ada di atas garis rata-rata. Nah, dari 2 kandidat unggul ini, kita bisa lihat sapi nomor 4 bobotnya 230 kilo dan sapi nomor 5 240 kilo. Berarti, keduanya adalah pilihan yang sangat baik untuk dijadikan bibit. Keputusan kayak gini nih yang berdasarkan data, bukan tebak-tebakan lagi. Jadi, kebayangkan alurnya? Tujuannya ya ini, kita bergerak dari yang cuma sekedar ngukur, lalu kita analisis, dan puncaknya kita bisa ambil keputusan yang tepat. Dengan cara ini, Anda bisa membangun kualitas ternak yang lebih baik dari generasi ke generasi. Dan ini tuh baru permulaan loh. Coba bayangin, analisis yang sama bisa kita terapkan ke data lain, misalnya produksi susu atau kecepatan nambah berat badan. Potensinya nggak terbatas. Kira-kira, keputusan apa lagi ya yang bisa kita ambil pakai data? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.